Salam Merdeka Belajar. Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, saya dipercayakan oleh Kemdikbudristek Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara dalam berbagi praktik baik terkait social emotional learning untuk pembentukan karakter murid. Berikut cuplikan webinarnya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kemdikbudristek, Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Utara, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya di dalam webinar di Jumpa Bermakna Daring terkait topik yang kita sudah pelajari dan bagaimana praktik baiknya dalam topik social emotional learning sebagai pembentukan karakter murid. Saya langsung saja karena waktu saya sudah dibatasi 20 menit. Jadi bagaimana praktek baiknya khususnya yang saya terapkan di sekolah kami di TK Farli Christian Children's Center Kota Manado. Ya. Sebagai tenaga kependidikan dan pendidik, kami ketika berada di satuan pendidikan, kami melakukan pengamatan kepada anak-anak kami, kepada peserta didik kami, yang mana di dalam proses pembelajaran, baik kegiatan belajar, kegiatan bermain, anak-anak itu masih mengalami konflik ya dengan teman sebaya mereka. Nah, dan itu sangat terlihat ketika mereka sedang bermain, Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya, anak-anak sering merampas mainan yang sedang dipegang teman, atau menghancurkan mainan building blocks yang sudah disusun temannya. Atau ada hal lain yang kami perhatikan, seperti misalnya anak-anak bermain Lego atau puzzle, mereka melempar mainan karena permainan yang mereka susun atau mereka kerjakan itu tidak selesai sesuai dengan keinginannya. Atau perilaku lain yang kami dapati, kasus lain yang kami dapati, bagaimana teman itu mendorong teman yang lain ketika sedang bermain sliding atau perosotan, atau menarik teman yang sedang bermain ayunan karena tidak sabar menunggu giliran. Nah, hal-hal ini kan tentu saja diakibatkan karena adanya sosial emosional ya yang terganggu di dalam diri dari peserta didik kami. Sehingga kami merancang suatu tujuan pembelajaran yang perlu dicapai, yang mana tujuannya adalah membangun dan menanamkan social emotional learning kepada peserta didik melalui beberapa kompetensi yang sudah dijelaskan oleh Pastor Julius, kompetensi dalam pengembangan aspek sosial emosional murid, dengan harapan agar tertanamlah sifat-sifat baik, karakter-karakter unggul pada diri peserta didik di dalam dunia sosial atau dalam dunia berelasi. Tadi kita sudah lihat bagaimana ada 5 poin atau 5 kompetensi di dalam pengembangan aspek sosial emosional murid. Ada self-awareness, ada self-management, ada social awareness, ada responsible decision making, dan ada relationship management. Nah, kami sebagai tenaga kependidikan maupun pendidik terus memikirkan dan mengambil keputusan terhadap solusi. Bagaimana ya supaya social emotional learning ini dapat diimplementasikan. Nah, yang pertama kami lakukan dulu kepada para pendidik. Saya sebagai kepala sekolah memberikan materi terkait tentang social emotional learning, beberapa metode pembelajaran guna membangun karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya nanti akan diberikan juga materi ini kepada orang tua murid, agar mereka dapat memberikan pola pengasuhan positif kepada anak di rumah. Beberapa tindakan atau aksi yang kami lakukan, yang pertama adalah kalau anak-anak di dunia pendidikan anak usia dini, yang paling sering itu kita bisa melakukan metode pembelajaran melalui bermain. Karena itu adalah dunia mereka. Seperti itu ya. Durasi bermain murid di sekolah kami itu sekitar 60 menit. Nah, dengan pengalaman bermain, peserta didik itu pasti akan memperoleh pemahaman tentang konsep berbagi, bagaimana caranya menunggu, bagaimana harus bergantian ketika bermain alat permainan, bagaimana untuk sabar dan memerlukan bantuan dari orang lain atau orang dewasa. Nah, di dalam pembelajaran dengan pendekatan bermain, kita sebagai guru bisa melakukan beberapa peran. Yang pertama, sebagai observer. Kalau observer berarti kita mengamati. Nah, guru harus memantau interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya.
Kita juga memperhatikan interaksi mereka dengan alat permainan yang sedang mereka mainkan. Guru perlu memperhatikan berapa lama sih seorang anak ini bermain dengan permainannya dalam satu episode permainan. Dan berapa banyak peserta didik yang mengalami kesulitan bermain atau ikut dalam permainan di kelompok. Peran kedua, guru dapat berperan sebagai elaborator, di mana guru ikut dalam permainan. Dia bertanya beberapa pertanyaan yang dapat membimbing murid-muridnya atau peserta didik untuk berpikir melalui peran mereka dalam konsep permainan tersebut. Yang ketiga, guru dapat berperan sebagai modeler. Di sini kita menghargai kegiatan bermain yang dilakukan oleh peserta didik. Kita berada di dalam area permainan. Kita ikut memainkan satu peran sehingga permainan itu bisa berlangsung dengan baik. Kalau misalnya murid kita memunculkan karakter yang tidak bagus, maka kita perlu menanyakan kepada peserta didik dan menjelaskan dengan penuh kasih sayang. Peran keempat, guru bisa berperan sebagai evaluator, di mana guru harus hati-hati mengobservasi dan mendiagnosis sejauh mana sih perbedaan pengalaman permainan yang dilakukan oleh anak ini dengan permainan yang lain. Karena kadang-kadang kepuasan individu si anak itu berbeda, gitu ya. Dan karakter apa yang terbentuk selama peserta didik itu berpartisipasi sebagai pemain. Dan yang terakhir, kita sebagai pendidik bisa berperan sebagai planner. Artinya, guru harus merencanakan pengalaman baru yang akan mendorong dan mempertahankan ketertarikan peserta didik terhadap permainan, menyediakan lingkungan yang aman dan penuh tantangan. Aksi kedua, saya sebut sebagai metode dengan pendekatan modeling. Mungkin kalau di dunia psikologi, saya dengan Pastor belajar tentang yang observational learning teori gitu ya, dari Albert Bandura. Nah, kalau di sini mungkin kita familiar dengan istilah modeling. Nah, murid-murid yang ada di Farley Christian Children's Center, mereka mempelajari sesuatu melalui pendekatan modeling. Mereka meniru perilaku orang lain yang dilihat dan dilakukan itu baik secara sadar maupun tidak. Nah, contohnya misalnya murid melakukan role play, dia bermain peran sebagai guru, sebagai dokter, sebagai polisi ketika dia bermain, atau dia akan meniru perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh pendidik atau orang tua. Nah, dalam proses modeling ini ada 4 tahap yang akan dilakukan oleh anak. Yang pertama dia melakukan atensi, pengamatan, observasi. Seperti contoh kami melakukan kegiatan olahraga kepada anak-anak kami, yang kami bawa mereka di salah satu lapangan futsal karena keterbatasan sekolah kami memang tidak punya lapangan. Jadi kami meminta orang tua sebagai narasumber untuk menjadi pendidik narasumber bagi anak-anak mereka sendiri. Jadi bapak-bapak yang tahu main bola, bagaimana caranya menggiring bola, menendang bola, melempar dan menangkap bola, itu kami panggil. Dan sekitar 5-6 bapak-bapak waktu itu. Kami bagi, jadi ada kelompok di kelompok bermain, orang tua kami taruh di kelompok kindergarten atau TK seperti itu. Dan ini ada salah satu contoh foto di mana salah satu orang tua murid, dia memberikan penjelasan kepada anak-anak, begini loh caranya kalau mau giring bola dan tendang bola masukkan ke gawang, seperti itu. Nah, di saat itu, proses anak dia akan mengamati, dia akan melakukan atensi dan dia akan melakukan retention. Dia simpan apa yang dia perhatikan di dalam ingatannya dia. Selanjutnya, si anak akan melakukan motor reproduction. Dia akan melakukan perilaku yang dia lihat dari tokoh yang dia saksikan, yakni orang tuanya, misalnya seperti itu. Lalu, dia akan memunculkan perilaku. Pelaksanaan responnya diatur oleh penguatan. Entah itu mereka gagal, tendang bola tidak masuk ke gawang, atau masuk, tetap kita sebagai pendidik harus memberikan reinforcement kepada anak-anak, motivasi. Oh, tadi nggak masuk ya, ayo coba lagi ya, kamu pasti bisa. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya pun dia masuk, kita berikan dengan tepuk tangan, atau kita peluk dia, kita berikan pujian kepada anak, sehingga pengulangan perilaku pasti akan terjadi. Dan ini salah satu contoh yang kami terapkan juga kepada peserta didik kami. Aksi berikutnya, pembentukan sosial emosional dapat dilakukan dengan storytelling, Bapak Ibu. Jadi di Farley Christian Children's Center, metode storytelling sering digunakan pendidik, terutama kalau kami di sekolah Kristen, kami ada Bible storytelling. Jadi ini kami masukkan sebagai bagian dari kegiatan pembuka kami. Dan Bible storytelling itu kami laksanakan setiap hari ketika anak sekolah, Senin sampai Jumat, selama kurang lebih 5-7 menit.
setelah kegiatan morning prayer, praise and worship, dan music and movement, seperti itu. Nah, storytelling juga bisa menjadi pilihan metode yang dapat dipilih oleh Bapak Ibu sebagai pendidik apabila peserta didik itu ada tugas untuk menceritakan kembali cerita yang mereka telah dengar. Dan yang keempat, aksi keempat kelima hampir mirip ya, di mana kita memberikan parenting consultation atau parenting class kepada orang tua murid. Seperti Pastor Julius katakan tadi, apa yang terjadi pada anak itu membutuhkan kerjasama yang baik antara pendidik dan orang tua. Jadi di kami, kegiatan parenting consultation itu kami laksanakan bersamaan dengan pembagian laporan hasil belajar. Nah, biasanya kalau di sekolah kami lebih senangnya ketika topik pembelajaran sudah selesai, maka saat itu kita cari hari Sabtu, di mana orang tua sudah tidak bekerja setelah sepekan bekerja Senin sampai Jumat. Sabtu kita bikin pengumuman, tolong orang tua datang ke sekolah, kami akan membagikan laporan hasil belajar, dan di saat itu kita banyak diskus ya dengan tentang perkembangan anak. Seperti itu, dan itu kami laksanakan hari Sabtu. Sedangkan untuk parenting kelasnya biasanya kami laksanakan setiap 2-3 bulan sekali. Itu juga di hari Sabtu. Itu lebih apa ya, dikumpulkan sama-sama. Kalau parenting kelas sama-sama orang tua berkumpul di sekolah, kita mempelajari materi tentang pembentukan sosial emosional. Nah, orang tua pada saat melakukan konsultasi di nomor 4 ini berkonsultasi dengan kepala sekolah ataupun dengan wali kelas terkait tentang tumbuh kembang anaknya, perilaku dan sikap yang ditunjukkan anak. Nah, dari hasil pengamatan kami juga, kami melihat bahwa setiap kasus walaupun sedikit berbeda, pada dasarnya punya garis pokok persoalan yang sama, yang mana ada perbedaan sikap dan perilaku anak ketika berada di sekolah dan di rumah. Misalnya ada orang tua cerita ke kami, Bunda, di sekolah dia kok seperti anak yang dengar-dengaran ya, tapi kalau di rumah kelakuannya menjadi-jadi gitu. Nah, atau kebalikannya. Nah, sehingga di dalam parenting consultation kami memberikan masukan kepada orang tua. Yang pertama, orang tua perlu memperhatikan kembali pengasuhannya kepada anak. Apakah pola pengasuhan yang sudah diterapkan orang tua sudah tepat atau belum? Kedua, di dalam menerapkan pola pengasuhan yang tepat, itu harus ada konsistensi. Jadi tidak berbeda antara suami dan istri, dari ayah kepada anak, dari ibu kepada anak, itu harus konsisten. Sama-sama kalau bilang tidak, tidak. Begitu ya. Dan ketika menerapkan pola pengasuhan, itu perlu adanya komunikasi positif dan dilakukan secara berulang. Misalnya, sebelum anak itu tidur, kita sampaikan apa yang perlu kita bicarakan dengan anak, nasihat-nasihat yang singkat, padat, jelas, tapi bisa diingat oleh anak, begitu ya. Atau ketika dalam perjalanan, Bapak Ibu orang tua sedang antar anak ke sekolah, atau pulang dari sekolah, perbincangan di mobil itu atau di motor itu sangat penting sekali. Anak akan merasa, oh ternyata mama papa perhatikan aku ya, seperti itu. Dan dalam kegiatan atau dalam situasi-situasi yang lain. Nah, di dalam membuat pola pengasuhan juga, orang tua harus buat kesepakatan dengan anak. Seperti itu. Dan mengajarkan juga kepada anak cara menyelesaikan masalah yang baik. Jadi, banyak juga yang mungkin tidak diperhatikan, seperti tadi Pastor Julius sempat katakan, bahwa kalau orang tua sudah sibuk, pola pengasuhan sudah diberikan kepada orang yang tidak tepat. Bahkan yang tidak memahami tentang parenting, begitu ya. Sehingga anak-anak memikirkan apa sih cara yang paling tepat untuk selesaikan masalah. Paling sering tuh merampas, memukul, akhirnya terjadi bullying di sekolah. Seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua juga perlu mengajarkan kepada anak. Problem solving yang tepat itu adalah dengan sesuatu hal yang lebih positif gitu ya. Kita harus tegur dia, nggak boleh kamu rampas mainanku, seperti itu. Aku tidak suka dipukul, seperti itu. Jadi berani mengatakan bahwa saya tidak suka dibully, seperti itu. Nah, untuk result dan refleksinya, hasil dari apa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, dalam artian itu kami, atau pendidik guru, kepada orang tua murid dan murid, itu pasti akan terlihat bagaimana murid itu sudah ada perubahan perilaku dari arah yang tidak, dari perilaku yang tidak bagus, atau perilaku yang tidak baik, menjadi perilaku yang baik. Dari hal tersebut, kami akhirnya sudah bisa memahami bahwa oh kalau ada perubahan perilaku dari si anak ini, maka orang tua murid sudah bisa nih menerapkan pola pengasuhan yang tepat. Jadi ada keseragaman antara pola asuh di sekolah dan juga di rumah. Nah, sehari juga setelah pembelajaran berlangsung, kami melakukan refleksi pembelajaran terkait sosial emosional ini.
guna menanamkan pendidikan karakter bagi murid-murid kami. Dan pembelajaran yang kami dapatkan ketika kami melaksanakan praktik baik ini adalah bahwa kami sebagai tenaga kependidikan ataupun pendidik harus punya prinsip yang sama, harus buat pakai kacamata yang sama. Itu apa? Yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Dan semua anak yang kita didik dan kita asuh harus kita rawat dengan cara yang tepat demi pembentukan karakter anak yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya materi ini, best practice ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat sore. Saya bersyukur untuk pengalaman berbagi praktik baik ini karena diikuti oleh kepala sekolah dan guru dari jenjang PAUD sampai dengan SMA se-Provinsi Sulawesi Utara. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam Merdeka Belajar.